Di sebuah kota kecil di Indonesia, Aya, seorang wanita muda asal Jepang, menjalani hidup yang penuh harapan setelah menikah dengan Rudy, seorang pria Indonesia yang tampan dan pekerja keras. Mereka menikah 2 tahun lalu, sebuah pernikahan yang dimulai dengan penuh cinta, dan meskipun mereka hidup dalam kebahagiaan yang tampak sempurna, Aya merasa ada kekosongan yang tak bisa dia ungkapkan. Rudy yang sangat berdedikasi pada pekerjaannya selalu pulang larut malam, terlalu sibuk dengan proyek-proyeknya yang menuntut banyak waktu dan perhatian. Seringkali, saat ia kembali ke rumah, Aya sudah tertidur. Keintiman yang dulu mengikat mereka seakan menghilang begitu saja. Setiap pagi, Rudy mencium pipi Aya sebelum berangkat kerja. Menyapa dengan senyum lembut, dan mengungkapkan betapa ia mencintainya. Namun, meski itu tampak cukup untuk memenuhi ekspektasi sosial, Aya merasa semakin terasing dari suaminya. Dia merindukan sesuatu yang lebih. Perhatian yang tulus, kehangatan yang tak hanya datang dalam kata-kata, tetapi juga dalam pelukan yang menghapus segala kecemasan. Namun, apa yang ia dapatkan hanyalah kesunyian dan ketidakpedulian yang semakin menyesakan. Suatu malam, setelah makan malam yang biasa-biasa saja, Rudy kembali bekerja lembur. Aya, yang sudah terbiasa dengan rutinitasnya yang sepi, duduk di ruang tamu yang diterangi cahaya remang dari lampu meja. Hatinya terasa hampa, terperangkap dalam perasaan yang tak bisa ia ungkapkan. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang perlahan mendekat. Itu adalah Pak Sutrisno, ayah mertuanya yang baru saja pulang dari tugasnya. Pak Sutrisno, seorang pria berusia 50-an, selalu hadir dengan senyum yang ramah. Dia adalah sosok yang bijaksana dan penuh perhatian, namun juga memiliki aura yang tenang. Berbeda dengan Rudy yang terkadang terlalu sibuk dengan dunia kerjanya. Sejak Rudy sibuk dengan pekerjaannya, Pak Sutrisno sering datang untuk mengunjungi mereka, menyarankan sesuatu pada Rudy, dan menemani Aya ketika ia merasa terasing. Aya merasa nyaman berbicara dengannya. Ada sesuatu tentang Pak Sutrisno yang membuatnya merasa lebih hidup, lebih dipahami. Dia merasa seperti bisa berbagi beban tanpa harus takut dinilai. Pada malam itu, Pak Sutrisno duduk di sebelah Aya, mereka berbicara tentang banyak hal. Tentang kehidupan, tentang perasaan, dan tentang masa depan. Tanpa disadari, kata-kata mereka semakin dalam, menyentuh banyak lapisan hati yang selama ini terpendam. Pak Sutrisno berbicara dengan lembut, menenangkan hati Aya yang mulai terombang-ambing. Dalam keheningan yang menenangkan, Pak Sutrisno meraih tangan Aya, menggenggamnya dengan lembut. "Aya, kamu tidak perlu merasa sendirian," kata Pak Sutrisno dengan suara yang dalam dan penuh pengertian. "Kamu berhak untuk merasa bahagia, untuk merasa dicintai." Aya terdiam, membiarkan kata-kata itu meresap ke dalam hatinya. Ia merasa begitu rentan saat itu, namun juga merasakan kedekatan yang tak terduga. Pak Sutrisno melihat ke dalam matanya, dan dalam tatapan itu, Aya merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketulusan yang ia rindukan, ada kehangatan yang ia cari. Mereka saling memandang dalam diam, seolah dunia di sekitar mereka menghilang. Kemudian, tanpa ada kata-kata yang terucap, tubuh Aya bergerak mendekat, seolah magnet menarik mereka tanpa bisa dihentikan. Sebuah pelukan lembut tercipta, diikuti dengan permainan-permainan gitar yang sangat seru. Semua rasa sepi yang Aya rasakan selama ini terobati dalam satu malam yang penuh godaan dan keinginan yang terlarang. Apa yang mereka lakukan adalah sebuah pengkhianatan, namun pada saat itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka tahan lagi. Hari-hari berikutnya mereka bertemu diam-diam, setiap pertemuan penuh dengan rasa cinta yang terpendam.
Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan hubungan itu, hanya sebuah perasaan yang mengikat mereka dengan cara yang tak bisa mereka jelaskan. Setiap malam, mereka berbagi waktu bersama, menikmati kedekatan yang begitu intens, meskipun terasa ada luka yang tak terlihat di balik kebahagiaan yang mereka ciptakan. Ayah tahu betul bahwa jalan yang ia pilih ini salah, namun di sisi lain, setiap momen yang dihabiskannya bersama Pak Sutrisno memberikan perasaan yang ia tak pernah temui sebelumnya. Ada sesuatu yang hangat, yang menyentuh jiwa dan membangkitkan rasa aman dalam dirinya. Keputusan-keputusan yang ia ambil dalam hubungan itu mungkin tak bisa dibenarkan, tapi pada saat itu, terasa seperti menemukan bagian dari dirinya yang hilang. Pak Sutrisno, meskipun jauh lebih tua darinya, bukan sekadar pria yang memberikan perhatian. Ia lebih dari itu. Ia memberi kehangatan yang selama ini sangat ayah rindukan, yang tak pernah ia temui dalam ikatan pernikahannya dengan Rudi, suaminya yang begitu ia cintai namun tak mampu lagi memenuhi kebutuhan emosionalnya. Kehadiran Pak Sutrisno memberi air rasa yang tak bisa dijelaskan. Terkadang, ketika mereka bersama, ia merasa terlindungi, dan dalam pelukan itu, sejenak dunia terasa begitu ringan, tanpa beban. Namun, seperti halnya kebahagiaan yang terlarang, semuanya harus berakhir. Ayah tahu itu. Ada batas yang tak bisa dilewati. Dan meskipun ia menikmati setiap detiknya, ia tahu ia tak bisa terus mengabaikan kenyataan. Hari-hari berlalu, dan ayah merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Pada awalnya, ia kira hanya kelelahan akibat pekerjaan dan rutinitas sehari-hari. Namun, lambat laun, perasaan mual yang datang begitu tiba-tiba dan rasa lelah yang tak tertahankan mulai terasa semakin mengganggu. Pagi itu, setelah hampir setengah hari berbaring di tempat tidur, ayah merasa ada sesuatu yang tidak beres. Perutnya terasa aneh, seperti ada yang bergerak di dalamnya. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk pergi ke dokter. Sesampainya di klinik, hati ayah berdebar kencang, seolah tahu bahwa jawaban yang akan didapatkan bukanlah jawaban yang ia inginkan. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter akhirnya memberitahu hasil yang mengejutkan. Ayah hamil. Hasil tes itu seperti halilintar yang menghantam tubuhnya. Sejenak, ia terdiam, matanya kosong menatap ke arah dokter, sementara keringat dingin merayapi tubuhnya. Apa yang ia dengar itu terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa ia hindari. Ia hamil. Tapi siapa ayah dari bayi itu? Bayi ini apakah ini anak Rudi, suaminya yang selama ini ia cintai dengan segenap hatinya? Ataukah anak dari Pak Sutrisno, ayah mertuanya yang telah menjadi tempat ia mencari pelarian dari kekecewaan dalam hidupnya? Jawaban atas pertanyaan itu menggantung begitu lama, sementara ayah terperangkap dalam perasaan yang saling bertolak belakang. Ada rasa bersalah yang luar biasa menghantui pikirannya, tetapi juga rasa ketakutan dan kebingungan yang semakin mendalam. Kehidupan yang selama ini ia jalani seakan hancur seketika. Ia tak tahu apa yang harus dilakukan, atau siapa yang seharusnya ia hadapi terlebih dahulu suaminya yang baik hati, atau Pak Sutrisno yang telah mengisi kekosongan hatinya selama ini. Ayah tahu, apapun yang terjadi, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Setiap pilihan yang ia buat kini terasa begitu membebani, dan ia harus menghadapi kenyataan pahit ini sendirian. Tetapi, di tengah segala kebingungannya, satu hal yang pasti, ia harus membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ayah merasa terperangkap dalam kebingungan yang tak terpecahkan. Rasa bersalah dan kecemasan memenuhi dadanya. Apa yang harus ia lakukan? Ia tidak bisa mengungkapkan kenyataan ini kepada Rudi dan tentu saja,
Pak Sutrisno tidak akan pernah bisa menyuarakan pengakuan itu. Mereka hanya bisa diam, menyimpan semua rasa bersalah dalam hati mereka masing-masing. Perselingkuhan itu akhirnya berhenti tanpa kata-kata. Mereka tidak pernah membahasnya lagi. Perasaan yang mendalam itu hilang begitu saja, terbenam dalam kesunyian. Ayah berusaha untuk melanjutkan hidup, berusaha menyembunyikan kekeliruan yang telah terjadi. Ketika Rudi mengetahui bahwa ayah hamil, ia sangat senang. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik kebahagiaan itu, namun ia percaya bahwa anak ini adalah berkah untuk mereka berdua. Ayah merasa hati dan tubuhnya bergetar saat menghadapinya, namun ia hanya bisa tersenyum, berusaha menutupi luka yang terpendam jauh di dalam. Selama beberapa bulan ke depan, kehidupan mereka kembali berjalan dengan normal. Rudi mulai meluangkan lebih banyak waktu untuk ayah. Ia menganggap kehamilan itu sebagai awal baru bagi keluarga mereka. Namun, bagi ayah, ada sebuah jarak yang tak bisa ia hilangkan. Keintiman yang dulu mengikat mereka seakan hilang. Ia tahu, meski mereka hidup bahagia, ada rahasia yang tersembunyi di dalam hati mereka berdua. Sebuah rahasia yang tak akan pernah terungkap, namun akan selalu ada, mengikat mereka dalam keheningan yang penuh penyesalan dan cinta yang terlarang. Namun, hidup harus terus berjalan. Ayah memutuskan untuk melupakan masa lalu, untuk menerima kenyataan yang ada, dan berharap bahwa, mungkin, suatu hari nanti, ia bisa menemukan kedamaian dalam hatinya yang terluka. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih.